Seperti bangsa-bangsa lain, orang Israel juga memiliki hari-hari raya. Di dalam Imamat pasal 23, Tuhan memberikan secara langsung hari raya apa saja yang harus mereka peringati. Dan ini semua punya makna tersembunyi di dalamnya. Ada 8 hari raya. Yang pertama adalah hari raya mingguan yang dikenal sebagai hari Sabat. Untuk hari Sabat ini pembahasannya akan ada di bagian lain khusus karena ini merupakan perayaan yang penting. Di samping hari Sabat ada 7 hari raya yang dirayakan tahunan oleh orang Israel. 4 hari raya jatuh pada musim semi dan musim panas, dan 3 hari raya yang lain jatuh pada musim gugur. 4 hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, persembahan buah sulung, dan hari raya 7 minggu. 3 hari raya yang jatuh pada musim gugur adalah hari raya Serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Untuk video ini kita akan bahas 4 yang pertama. Paskah adalah hari raya yang sangat penting bagi orang Yahudi. Bahkan hari raya ini merupakan hari raya pertama di bulan pertama. Jadi menandai awal mula dari bangsa Israel. Paskah jatuh pada tanggal 14 Nisan dalam penanggalan orang Yahudi. Kalau di dalam penanggalan kita, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, waktu Paskah ini berubah-ubah setiap tahun, seperti Idul Fitri di Indonesia. Paskah adalah peringatan 2 hal, yaitu keluarnya orang Israel dari Mesir, yang mereka lakukan secara sangat terburu-buru, dan ini nanti berkaitan dengan cara mereka merayakan Paskah. Dan yang kedua, mereka memperingati bagaimana anak-anak sulung Israel diselamatkan dari tulah ke-10 di Mesir, yaitu kematian anak sulung. Karena itu makanan mereka pada saat Paskah juga mengikuti apa yang terjadi pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Persiapan Paskah dilakukan pada tanggal 14 Nisan, di mana mereka akan menyembelih anak domba yang kemudian dipanggang untuk dimakan bersama-sama pada malam harinya. Perlu kita ketahui bahwa bagi orang Yahudi, hari tidak dimulai jam 12 malam seperti dunia internasional, tapi jam 6 sore. Itulah pergantian hari, yaitu pada saat matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam dan hari berganti ke tanggal 15, maka mereka makan makanan Paskah bersama-sama. Makanannya adalah anak domba yang telah disembelih dan dipanggang itu, kemudian roti tidak beragi, dan lauknya adalah sayuran pahit. Anak domba yang dipersembahkan, anak domba yang disembelih itu mengingatkan mereka bagaimana darah dari anak domba itu dulu mereka sapukan ke ambang pintu mereka, sehingga anak-anak sulung Israel tidak dibunuh oleh Allah, tapi diselamatkan. Sedangkan anak sulung orang Mesir dibunuh. Anak domba itu bisa dibilang menjadi korban pengganti bagi anak-anak sulung Israel. Kemudian roti tidak beragi yang mereka makan. Mereka harus buat roti yang tidak beragi karena tidak ada waktu untuk menunggu sampai ragi roti itu mengembangkan adonan roti. Karena mereka harus terburu-buru keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka membuat roti yang tidak beragi, mereka tidak perlu menunggu dan bisa cepat-cepat makan. Sayuran pahit yang mereka makan adalah peringatan akan penderitaan yang mereka alami ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Jadi bersama-sama 3 macam makanan ini merupakan peringatan bagaimana penderitaan mereka di Mesir, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Hari Raya Paskah langsung diikuti dengan hari raya berikutnya yang berlangsung selama 7 hari, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Di dalam 1 minggu ini, orang Israel harus makan, ya seperti namanya, roti tidak beragi. Bahkan semua ragi harus dibuang dari rumah mereka. Nah, ini merupakan satu proses yang cukup merepotkan ya, karena ragi ada di dalam menjadi bahan dari banyak hal, termasuk makanan, roti yang mereka makan. Tapi mereka harus menyingkirkan itu semua. Kemudian setelah hari Sabat, setelah Paskah, jadi umpamanya Paskah jatuh hari Jumat, hari Sabat adalah hari Sabtu, dan hari berikutnya, hari Minggu, yaitu hari pertama dalam 1 minggu, bagi orang Yahudi itu adalah hari Minggu, mereka diwajibkan oleh Tuhan untuk membawa buah sulung dari tanaman jelai. Buah sulung dari tanaman jelai ini merupakan tanaman pertama yang mereka panen, dan ini mereka bawa ke hadapan Allah sebagai korban unjukan, persembahan unjukan. Mereka unjukkan di hadapan Allah, imam akan mengunjukkannya ke timur, barat, utara, dan selatan di hadapan Allah.
Dan setelah itu baru orang Israel boleh makan dari hasil panenan jelai mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka terlebih dulu memberikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dari hasil pertama yang mereka dapatkan dari semua hasil kebun mereka, hasil pertanian mereka. Nah, yang menarik dari Hari Raya Paskah, roti tidak beragi dan persembahan sulung adalah ketiga-tiganya digenapi oleh Tuhan Yesus. Allah menempatkan sedemikian rupa waktu kematian Yesus sehingga Yesus bisa disebut sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, seperti Allah dulu menyelamatkan anak-anak sulung orang Israel dari kematian di Mesir. Dan kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama setelah Sabat, yaitu hari orang-orang mempersembahkan persembahan sulung dari jelai kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam cerita kebangkitan Yesus di keempat Injil. Semuanya berkata Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, yang buat kita jatuh di kalender kita jatuh pada hari Minggu. Tapi bagi orang Yahudi ini adalah hari pertama setelah Sabat. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara orang-orang yang akan dibangkitkan. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan akan mengalami kebangkitan yang sama. Kita mengingat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus di dalam iman dengan cara seperti orang Israel makan daging anak domba Paskah. Kita mengikuti perjamuan suci, makan dari tubuh Kristus dan minum dari darah Kristus secara simbolis yang berarti kita mengambil bagian di dalam iman kita, di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Karena itu firman Tuhan berkata setiap kali kita makan roti itu dan minum dari cawan itu, kita memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Pada saat hari raya roti tidak beragi, orang Israel membuang semua ragi dari tempat mereka. Kita juga harus membuang semua dosa dan semua kecemaran dari kehidupan kita. Karena itu semua tidak berkenan di hadapan Allah. Setelah kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka kita harus hidup sesuai dengan perjanjian Allah. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nanti tentang Roh Kudus akan dijelaskan dalam hari raya yang berikutnya. Dan kebangkitan Yesus yang dilambangkan oleh persembahan buah sulung jelai oleh orang Israel memberikan kita satu pengharapan yang pasti bahwa jika Yesus sudah dibangkitkan sebagai yang sulung, maka kita yang percaya pada Dia juga akan dibangkitkan. Kita juga akan mengalami tubuh yang tidak binasa, tubuh yang penuh kemuliaan seperti yang Yesus miliki. Setelah persembahan buah sulung, maka orang Israel menghitung 49 hari atau 7 minggu menuju ke hari raya berikutnya, yang dirayakan pada hari ke-50 setelah persembahan buah sulung, yaitu hari raya 7 minggu. Di dalam bahasa Ibrani namanya adalah Shavuot, dan di dalam bahasa Yunani namanya adalah Pentakosta. Nah, ketika kita memikirkan hari raya Pentakosta, maka kita ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi bagi orang Israel, Pentakosta ini merupakan hari raya panen. Hari raya di mana mereka bersuka cita di hadapan Allah, mereka membawa persembahan mereka dari panenan mereka ke hadapan Allah. Ini jatuh biasanya menjelang musim panas. Pada saat Pentakosta ada satu ritual yang sangat menarik karena pada saat itu orang Israel harus membawa persembahan berupa 2 roti yang dibuat dari tepung gandum terbaik yang diolah dengan ragi. Nah, tadi kita baru mengatakan bahwa ragi ini merupakan lambang dari dosa, lambang dari kecemaran yang harus disingkirkan. Tapi hanya pada saat hari raya Pentakosta ini, orang Israel diperintahkan oleh Allah untuk membawa roti yang terbuat dari tepung gandum yang diolah dengan ragi. Jadi seperti roti biasa yang kita kenal itu ya, adonannya mengembang. Hal ini sangat menarik dan punya makna yang khusus. Saya percaya bahwa penggenapan perjanjian lama ada di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus dan segala sesuatu yang Dia lakukan. Nah, teman-teman, kalau kita ingat di dalam perjanjian baru Kisah Rasul pasal 2 dikatakan Roh Kudus dicurahkan atas semua orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, 120 orang. Ini kata Petrus menggenapi firman Tuhan di dalam Yoel pasal yang kedua, di mana Nabi Yoel berkata sesuai dengan firman Tuhan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia.
Pada saat itu orang Yahudi mungkin berpikir, oh semua manusia berarti semua orang Israel, semua keturunan Abraham. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Petrus berkhotbah kepada seorang yang non-Yahudi, yaitu Kornelius, seorang perwira. Dan Kornelius ketika mendengar khotbah Petrus, dia percaya dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan dia berbahasa roh. Dia dengan keluarganya. Kemudian bukan hanya itu, Tuhan mengutus juga Barnabas dan Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Pada saat itulah mereka menyadari, sungguh-sungguh bagi semua manusia, Roh Kudus dicurahkan bukan hanya buat orang Israel. Bagi semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menerima Roh Allah yang sama. Dan ini merupakan hal yang dilambangkan oleh roti yang dipersembahkan pada hari raya Pentakosta. Roti dengan ragi, bangsa-bangsa yang najis tadinya, yang kafir, yang tidak mengenal Allah. Paulus berkata, kamu dulu tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa Kristus. Tapi sekarang di dalam Kristus, mereka semua dipersembahkan kepada Allah bersama-sama dengan orang Israel. Karena kita yang percaya pada Tuhan Yesus mewarisi iman Abraham. Dan kita juga dipersembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita juga menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu. Selain itu teman-teman, di dalam hari raya Pentakosta orang Yahudi memperingati juga turunnya perintah Allah di Gunung Sinai kepada Musa. Jadi mereka memang kalau dilihat timingnya, waktunya memang kemungkinan besar bertepatan gitu. Jadi mereka memperingati dengan cara membaca bagian-bagian dari Taurat, bagian-bagian dari Perjanjian Lama. Salah satu yang dibaca lengkap sampai selesai itu Kitab Rut. Dan mereka membaca itu untuk mengingat dan bersyukur bagaimana Allah telah memberikan hukum kepada mereka. Tapi bagi orang Kristen yang kita peringati bukan turunnya hukum Taurat, melainkan turunnya Roh Kudus yang menulis hukum Allah itu di dalam hati kita, yang membuat kita mampu untuk melakukan firman Tuhan, yang menolong kita dalam segenap kehidupan kita, bahkan yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Jadi hari-hari raya yang jatuh pada musim semi dan musim panas ini maknanya sangat luar biasa. Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, persembahan buah sulung, dan kemudian Pentakosta. Ini merupakan karya Kristus ketika dia ada di dunia dan setelah dia naik ke surga, yang dia lakukan bagi kita, yang sekarang kita sedang nikmati. Kita sedang hidup di dalam masa anugerah Tuhan. Kita sedang hidup di dalam masa sukacita ketika seperti orang Israel menikmati penyertaan dan berkat-berkat Tuhan setelah mereka panen. Tapi kita menantikan hari raya berikutnya. 3 hari raya berikutnya yang akan jatuh pada musim gugur. Karena ketiga hari raya ini menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.